Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani mudaku. Hari ini adalah 12 HST, penanaman jagung manis yang sudah saya lakukan ya. Alhamdulillah secara pertumbuhan bagus ya, secara bagus dan juga subur-subur kalau saya lihat. Dan dari 100% penanaman, alhamdulillah sekitar 98% hidup ya, hidup tumbuh ya. Dan hari ini saya akan melakukan pengkocoran disertai dengan penyepraian, karena kemarin sore saya sempat kesini ya, melihat kondisi jagung. Ternyata ada beberapa yang sudah patah, mungkin karena apa namanya, bahasa sini walang ya. Bahasa sini walang namanya apa itu ya, mungkin karena ulet juga ya. Nanti saya akan spill bahan-bahan yang saya gunakan ya teman-teman ya. Jadi bahan-bahannya sudah ada di sini semua ya. Jadi ini adalah salah satu teknik ya yang saya lakukan, yang sudah saya praktekkan. Saya tidak menggunakan kata siapa, tapi saya praktek sendiri dan hasilnya memang lumayan bagus. Dibilang lumayan, bagusnya lebih. Dibilang nggak bagus, sangat lumayan. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk di lahan pertama kan memang hari ini sudah 109 HST, umurnya di 120 HST, itu jagungnya besar-besar. Dan teknik yang saya gunakan akan tetap sama ya, baik di lahan ke-1, ke-2, ke-3 sampai ini lahan ke-6, tekniknya sama. Jadi saya menggunakan pupuk mode irit ya, jadi tidak terlalu banyak pupuk, tapi nutrisi tetap ada dan juga unsur hara tetap terpenuhi gitu. Jadi ini yang di samping teman-teman ya, ini sebenarnya di samping kiri saya itu ada jerigen kocor dan juga jerigen spray. Jadi saya membedakan, kalau spray sendiri, kocor sendiri. Karena apa? Kalau jerigen kocor itu kan kita mau mencampurkan pupuk Ponska. Ponska sendiri itu tidak cepat larut, bahkan kalau 1 minggu pun masih ada butiran-butiran granul yang belum larut ya. Jadi saya khususkan untuk jerigen kocornya sendiri ya. Ini jerigen kocor 20 liter ya. Terus juga ada amunisi lain selain jerigen kocor. Oh ya teman-teman, mohon dibantu ya di like, share, dan subscribe channel Tani Mudaku. Semoga ini menjadi inspirasi teman-teman bahwa kita bertani tidak perlu modal banyak. Nanti di pertemuan ke depan saya akan membahas berapa sih modal yang saya keluarkan untuk lahan yang seluas sekitar 125 desi ini ya. Gitu. Saya lanjut ya, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe channel Tani Mudaku. Nah, ini yang di samping sini adalah pupuk Ponska dan urea yang sudah saya campurkan. Untuk banyaknya sendiri ya teman-teman ya, segini ya teman-teman. Jadi tidak penuh tapi segini. Ini nanti kita campurkan air mendekati penuh, nanti kita larutkan ya. Takarannya sendiri. Ini tadi 8 gayung pupuk Ponska, 5 gayung pupuk urea, atau pupuk urea ditekan lagi juga nggak apa-apa, mau 4,5 atau 4 juga nggak apa-apa. Karena sebenarnya di pupuk Ponska sendiri kan sudah ada unsur N ya, unsur N nya sudah ada, jadi kita tinggal menambahi saja. Yang penting saya notif di depan bahwa ketika teman-teman melakukan pemupukan atau mau menggarap lahan atau mau menanami lahan dengan tanaman, coba teman-teman itu selalu cek kadar pH tanahnya. Kalau pH tanah sudah bagus, kita pupuk kimia itu tinggal menambah saja ya, jangan terlalu banyak juga untuk mencampurkan pupuk kimia. Nah gitu ya, seperti yang saya lakukan. Sebenarnya ini dosisnya kebanyakan ya teman-teman, ini dosis kebanyakan. Ini dosis sebenarnya untuk lahan sekitar 200 desi ya, ini lahan untuk 200 desi. Karena ini setelah nanti mengkocor yang di belakang ini, saya diminta juga membantu mengkocor punya saudara. Itu ada 2 petak lebar, jadi ini saya campurkan juga. Jadi untuk 125 desi ini sebenarnya nggak segini ukurannya, nggak sampai segini, paling sekitar 6 gayung pupuk Ponska, terus juga 3,5 gayung pupuk urea atau 4 gayung pupuk urea gitu. Nah, ini bahan yang pertama adalah pupuk Ponska dan pupuk urea untuk pengkocoran. Dilarutkan ya, ini dilarutkan, dicampur air dulu sampai segini ya teman-teman. Yang segini nanti dilarutkan ya. Memang tidak akan larut total, tapi nanti ketika teman-teman masukkan ke jerigen kocor ini ya, dimasukkan aja granulanya itu dimasukkan semua.
Nanti ketika ini tergoyang-goyang ya, nanti ketika dikocor itu akan larut sendiri ya, larut sendiri karena saya sudah praktekkan. Padahal saya masukkan granula seperti ini. Nah, seperti ini itu kan belum larut ya, putih-putihnya belum larut. Tapi ketika saya masukkan ke dalam jerigen ya, ketika saya kocor sampai terakhir kok udah nggak ada granulanya ya, butirannya udah nggak ada, berarti itu sudah larut gitu. Jadi tidak usah khawatir, walaupun memang belum larut tetap aja ambil airnya paling nanti di sisi dua jerigen akhir nanti biasanya tinggal granulanya, tinggal butiran granulanya sama airnya sedikit, yaitu dimasukkan aja nggak apa-apa seperti itu untuk pengkocoran ya. Pengkocoran itu tadi larutannya ya teman-teman ya, saya belum bahas larutannya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah masukkan air segini terus kita larutkan ya, teman-teman ambil satu gayung ya, satu gayung ini, satu gayung atau satu gayung setengah. Kalau ini saya mau ambil satu gayung setengah ya, satu gayung sampai satu gayung setengah tergantung ukuran gayung. Ini ukuran gayungnya ukuran sedang, kan ukuran gayung ada yang panjang, ada yang sedang seperti ini. Kalau sedang seperti ini biasanya saya ambil sekitar satu gayung setengah sampai dua gayung ya, satu gayung setengah sampai dua gayung. Ini ukurannya soalnya sedang untuk apa namanya ini. Nah ini satu setengah sampai dua gayung ya. Satu gayung pun tidak masalah kalau misalkan ininya panjangnya, corongnya panjang gitu. Nah nanti ini diambil satu gayung larutan cairannya, dimasukkan ke jerigen, setelah itu teman-teman masukkan lagi air, entah itu air dari sumur, entah itu air dari pengairan air sawah, itu nggak masalah ya. Campurkan, dipenuhkan sampai 20 liter ini ya. Setelah itu dikocor. Takaran kocornya sendiri ya teman-teman, itu sekitaran, saya bawa gelas ya teman-teman, saya bawa gelas, ini gelas atom gelas plastik, itu sekitaran setengahnya ya, setengah ya. Untuk tahap awal memang kita jangan terlalu banyak ya pupuknya ya, jadi kita ambil setengah saja. Setengah pun kadang saya masih kurang dari setengahnya ya, masih kurang dari setengahnya. Karena apa, sebenarnya sampai umur kedua minggu ya, itu nutrisi itu masih diambil dari biji jagungnya. Adapun perakaran yang ke tanah itu nutrisinya belum terlalu banyak, tapi nutrisi paling banyak tetap diambil dari biji jagungnya gitu. Masih ada nutrisi dari biji jagung. Terus juga nanti teman-teman tinggal mengkocorkan saja, mengkocorkan segini, setengah ini ataupun kurang dari setengah tidak apa-apa, karena ini lebar loh teman-teman ya. Ini kalau misalkan pakai gelas biasa ini mau satu gelas setengah, ini nanti setengah ya, setengah gelas lah teman-teman, setengah gelas dikocorkan ke pangkal pohonnya, diusahakan jangan terkena pupusnya ya, diusahakan jangan terkena pupus, karena kalau terkena pupus dikhawatirkan nanti layu teman-teman ya, karena kan unsur daripada urea sendiri kan dingin ya, terlalu dingin teman-teman. Kalau misalkan melarutkan ini pakai tangan dingin banget ya, kalau melarutkan pakainya kayu, jangan pakai tangan, terlalu dingin ya. Oke, takarin segitu ya, setengah ini ataupun setengah gelas biasa standar ya, nanti dikocorkan ke pangkal pohonnya gitu. Oke, nah setelah itu saya akan bongkar juga ya, yang kedua itu apa sih pupuk tambahan yang saya gunakan untuk penyepraian. Nah ini saya ada tangki spray pun saya masih pakai manual ya teman-teman. Tangki spraynya tangki spray 16 liter ya, 16 liter. Nah yang pertama saya menggunakan pupuk NPK 1616. Yang kedua saya juga menggunakan ini untuk pupuknya ya teman-teman, ini pupuknya. Untuk insektisidanya saya menggunakan silikon dan juga regen ya teman-teman. Terus yang ketiga ada pupuk tambahan ya teman-teman, pupuk tambahannya adalah Ultradap ya, Ultradap. Terus yang keempat kalau daunnya itu dirasa kurang bagus, teman-teman bisa menambahkan gandasil daun. Kalau pertumbuhan daun banyak ataupun ini kan umuran 12, berarti daunnya harusnya sudah 3-4 ya, harusnya ya 3-4. Kalau memang pertumbuhannya normal ya nggak usah ditambahkan gandasil daun gitu. Yang keempatnya biasa, ini adalah perekatnya, saya menggunakan Mama Lemon, ini harga Rp2.000 ya. Jadi ini bisa dipakai untuk 2 jerigen sampai 3 jerigen ya. Jangan terlalu banyak juga, yang penting nanti ketika ada hujan, kalau ada perekat kan nanti perekatnya tetap dari insektisidanya tetap nempel gitu.
Nah, takarannya sendiri gimana? Oke, takarannya saya akan spill ya. Jadi untuk ini kadang ya, ini kadang saya juga tambahkan ke sini, ke pupuk kocor ya. Kalau posisi tanaman saya kira kurang bagus ya. Tapi kalau tanamannya sudah bagus, dalam artian pertumbuhan daun bagus, pertumbuhan batang kita lihat sudah agak besar dari sisi usia gitu kan, ini kita nggak usah, kita gunakan ini untuk penyepraiannya aja ya. Ini penggunaannya satu gelas tapi kurang ya, satu gelas tapi kurang, jangan full. Itu untuk satu jerigen ya. Yang kedua, ultradapnya ini gunakan 3 sendok untuk satu jerigen ya. Yang ketiga, kalau untuk gandasil daun, kalau diperlukan gunakan saja 1,5 sendok, jangan terlalu banyak untuk satu jerigen, karena ukurannya kan 2 sendok ya, 1,5 sendok. Kalau dirasa daunnya sudah bagus, sudah sesuai dengan kebutuhan, ya udah nggak usah tambahkan. Ataupun kalau selangan ulat gerayaknya nggak terlalu banyak, ya udah dibiarkan, karena kan biasanya ulat gerayak menyerang daunnya udah pada habis ya, nanti kita perlu nutrisi gandasil daun gitu. Oke, untuk insektisidanya ya teman-teman, untuk silikon ini saya biasanya menggunakan setengah sendok makan ya, setengah sendok makan. Untuk regennya ini saya menggunakan 2 tutup botol regen ya, untuk satu tangki ya teman-teman. Jadi setengah sendok kita masukkan, terus ini 2 tutup botol kita masukkan juga. Oke. Nah, ini nanti kita spray. Untuk kebutuhan biasanya kalau lahan selebar ini biasanya sekitar 2 tangki ya. Kalau untuk yang kocornya biasanya, kalau kemarin itu lahan 175 itu habis sekitar 8 tangki, berarti ini 100 desi lebih, berarti sekitar 5 tangkian gitu. Oke, ada lagi nggak ya? Oh iya, ini ada tambahan lagi. Ini adalah air jakaba ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu organik yang saya buat ya, yang sudah 2 bulan lalu saya buat, dan ini saya akan terapkan di sini ya. Saya akan terapkan di lahan yang tanaman jagung manis ini ya. Kalau teman-teman masih bingung ini fungsinya apa, fungsinya banyak teman-teman ya, fungsinya banyak. Yang pertama, air jakaba itu mencegah patogen pada tanaman ya. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, mempercepat fotosintesis tanaman. Yang keempat, sebenarnya bisa untuk memperlama masa hidup tanaman. Yang kelima, tentunya ada namanya bakteri yang untuk melarutkan fosfat gitu. Nah, itu juga bagus juga. Ada 5 bahkan kalau secara didetailkan mungkin lebih banyak lagi dibandingkan yang saya terangkan tadi. Tapi saya di sini menggunakan ini karena di sini ada pelarut fosfat. Yang kedua adalah untuk mempercepat pertumbuhan, dan yang ketiga membantu fotosintesis tanaman, karena di lahan yang saya gunakan ini lahan yang memang rimbun dengan tanaman tinggi. Jadi kalau kurang cahaya, kita akan perlu namanya bakteri fotosintesis ya, agar nanti bisa menyerap cahaya lebih optimal gitu. Oke, kalau ini penggunaannya nanti digunakan untuk pengkocoran ya teman-teman. Pengkocorannya ini pupuk kocor ini ya. Penggunaannya itu adalah, ini kan jerigen 5 liter ya. 1 liternya itu untuk 1 jerigen ini. 1 liter ya, kita ambil 1 liter, masukkan ke jerigen ini. Yang penting ya, saya notif di depan dulu, jangan dicampurkan ke larutan Ponska dan urea, jangan dicampurkan ya, tapi dicampurkan setelah nanti masuk ke jerigen. Jadi alangkah baiknya ketika mau ambil ketika mau ambil air jakaba ini, teman-teman larutkan dulu airnya Ponska ini sama ureanya. Setelah dilarutkan, dimasukkan ke jerigen ya. Setelah masukkan jerigen kan ditambah air sekitaran berarti 19 liter ya. Nah, sisakan 1 liternya itu untuk ini jakaba ini ya, karena nanti kalau dimasukkan ke sini semua ya, ini kan terlalu dingin, dikhawatirkan bakterinya nanti malah pada mati gitu teman-teman ya. Dikhawatirkan, kalau saya menjaga-jaga saja gitu kan, kalau bakterinya mati kan udah nggak ada fungsinya nanti malah untuk tanaman gitu ya. Nanti itu saya notif di depan, jadi gunakan ini setelah masukkan air yang 20 liternya ini, 19 liter, 1 liternya disisakan untuk air jakabanya gitu.
Sampai sini mungkin ya teman-teman untuk review penggunaan pupuk ya. Jadi sebenarnya untuk lahan sebesar ini sebenarnya tidak sampai segini ya. Tidak sampai di angka 8 gayung Ponska, 5 gayung urea. Paling di angka sekitar 6 gayung Ponska, 3 sampai 3,5 gayung urea. Paling segitu. Karena ini kebetulan saya diminta untuk membantu ngocor di tempat lain juga, jadi saya tambahkan sekalian gitu. Karena ini ukuran untuk kemarin saya sudah praktekkan, ini untuk ukuran 200 desi ya, 200 desi ya, itu udah sangat cukup, udah terpenuhi, nutrisi udah sangat bagus ya. Yang penting sih ya, yang penting teman-teman, kita melihat dari sisi batang itu harus besar ya, harus besar, wajib besar. Yang kedua dari sisi daun ya teman-teman, ya paling tidak 4 hari sekali atau 3 hari sekali itu teman-teman mampir apakah di situ ada serangan ulat gelayak ya. Kalau ada ya teman-teman harus berpikir ulang untuk menanggulanginya. Kalau ulat gelayak ini sudah sangat banyak, berbahaya juga, daunnya habis semua nanti gitu. Oke, barangkali ada yang ditanyakan ya teman-teman untuk cara pengkocoran atau penyepraian ya. Ini saya akan review dari mulai saya tanam, kan saya sudah review di bagian video shot ya. Video shotnya saya sudah review dari awal penanaman ya, 12 hari yang lalu ya, sampai hari ini saya sudah review. Dan ini adalah awal pengkocoran yang saya akan review juga sampai dengan nanti di akhir panennya. Ini kan jagung manis, panennya sekitar 70 sampai 75 hari. Karena ini di area menengah tinggi gitu, berarti sekitar 75 harian. Kalau semakin rendah kan nanti biasanya panennya juga semakin cepat gitu, dataran rendah gitu. Nah, di sampingnya ya teman-teman, saya not di awal lah bahwa lahan yang saya digarap ini saya modal 0 rupiah, 0 rupiah. Saya belum mengeluarkan modal sama sekali ya, nggak mengeluarkan modal. Dan memang sesuai dengan perjanjian dengan pemilik lahan bahwa saya nggak mau mengeluarkan modal, yang penting saya memaksimalkan lahan ini, tanamannya itu bagus, nanti hasilnya juga bagus. Jadi ketika nanti kita jual ke pengepul itu masih ada sisanya. Dalam artian sisa apa sih? Jadi misalkan nih si kemarin itu saya hitung-hitung ya, pemilik lahan itu mengeluarkan dana dari mulai pengolahan lahan sampai beli pupuk ya, beli pupuk urea, Ponska, terus juga pupuk NPK, terus juga Ultradap dan lain-lain lah, pokoknya semuanya itu 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ya, 800 kemarin terakhir itu 1.050.000 rupiah ya, 1.050.000 rupiah. Jadi nanti 1.050.000 rupiah ini kita akan potong ketika nanti panen, dipotong 1.050.000 rupiah, kita kembalikan ke pemilik ya. Hasil dari sisanya baru kita bagi dua ya, baru kita bagi dua antara saya dan pemilik. Nah, kok mau seperti itu ya, kok mau, saya ulangi, kok mau, padahal itu kan menguntungkan sisi pemilik ya, saya dapatnya sedikit karena modal dikembalikan ke pemilik. Karena di lahan yang saya tanami ini ada tanaman primer, ada tanaman secondary. Tanaman primer itu tanaman jagungnya, tanaman secondary-nya itu tanaman ubi-ubian ya. Nah, tanaman secondary-nya itu tidak dibagi dua, tapi mayoritas buat saya, adapun nanti buat pemilik lahan itu hanya sekitar 20% ya, 20% dari panen. Jadi kalau ubinya ini kita panen ya, ubi jalarnya kita panen ya, pemilik lahan dapat tapi nggak terlalu banyak nanti di saya gitu lah. Itu nanti keuntungan buat sayanya ya di bagian situ. Yang penting saya memaksimalkan jagungnya bagus agar nanti balik modalnya juga sesuai. Untuk ubi-ubinya juga harus saya pastikan bagus agar nanti saya juga dapat uang lebih dari situ. Itu sistem garap yang saya lakukan saat ini ya. Jadi karena kan biasanya menggarap itu membuang modal. Kalau daerah sini tuh garap itu membuang modal, karena kadang modal dibuang banyak tapi hasilnya kurang. Jadi kalau di sini saya memastikan dulu, mengusahakan sekali ya, nggak bisa memastikan, mengusahakan sekali agar tanaman ini bagus, hasilnya oke gitu. Hasilnya kalau dijual itu ada lebihnya lah, ada lebihnya gitu. Begitu teman-teman ya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe, bunyikan loncengnya juga agar nanti teman-teman lihat update-nya. Ini adalah pengkocoran pertama, karena 3 kali ya, 1 kocor, 2 kocor, 3 tabur ya. Itu yang saya lakukan, 1 kocor, 2 kocor, 3 tabur. Dan kocor pertama bisa teman-teman lakukan di
10 sampai 15 HST sampai 14 HST, 10 sampai 14 HST. Kocor kedua dilakukan di 25 HST dan taburnya itu bisa dilakukan di 35 HST ya. Kenapa yang ketiga ini menggunakan tabur? Karena untuk yang ketiga ini setelah 35 HST sampai ke depan itu sudah tidak dilakukan pemupukan lagi. Paling adanya penyepraian dengan menggunakan penyepraian untuk memaksimalkan bobot daripada jagungnya ya. Kalau pupuk yang kocor udah enggak lagi, tabur juga udah enggak. Jadi kalau menggunakan tabur kan itu lama penyerapan ya di tanah, itu lama terserap dan juga bisa bertahan lama. Itu yang saya harapkan nanti. Jadi ketika ditabur itu penyerapannya memang sedikit ya, dari tanaman itu sedikit mipil, bahasanya mipil. Cuman itu bisa bertahan lama dibandingkan dengan kocor yang 2 jam 3 jam itu tanaman sudah bisa menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah gitu. Jadi bertani itu nggak perlu modal terlalu banyak ya. Kalau menurut saya nggak perlu bermodal terlalu banyak. Ini pupuknya kemarinnya, pupuknya masih saya ambilkan dari pupuk yang sisaan garapan yang ketiga. Ini pupuk segini mah, pupuk 1 karung itu nggak habis-habis loh. Pupuk 1 karung nggak habis-habis ya. Nah, sebenarnya kemarin itu saya sempat ya mau mencoba mempraktekkan pupuk Ponska yang saya fermentasi. Cuma kan ini lahan garapan jagung manis ya. Kalau jagung biasa saya berani, karena ini jagung manis secara komitmen MOU-nya sudah ada, jadi saya nggak mau terlalu bereksperimen ya. Takutnya karena saya belum punya alat TDS-nya, TDS meternya belum dapat ya, TDS meternya belum sampai ya. Karena kemarin saya bikin ketika mau menggunakan pupuk fermentasi dari Ponska itu kan kita harus ukur TDS meternya. Kalau TDS-nya terlalu tinggi nanti tanamannya yang mati gitu. Kalau terlalu rendah juga nanti unsurnya kurang bagus, unsur haranya kurang bagus. Jadi saya ini mau bereksperimen dan masih agak maju mundur, jadi saya masih menggunakan cara yang ini. Tapi nanti kalau TDS meternya sudah datang ya, saya akan ukur. Jadi untuk satu larutan yang saya gunakan itu pasnya di berapa sih, karena kan harusnya di angka sekitar 2500 ya untuk tanaman kayak jagung lah, 2000 sampai 2500 untuk TDS ukurannya, ppm-nya itu segitu. Nah, saya belum berani melakukan, nanti saya mungkin akan lakukan karena kemarin ada tanah orang tua yang kosong sedikit dan sisaan jagung manis di sini kan saya kemarin beli itu 3 bungkus dan ternyata sisa satu bungkus, dan hari ini ada pekerja yang sedang mengerjakan penggebukan palir di lokasi lain ya, di lokasi lain lah. Saya ini nggak terlalu lebar ya, paling ya 1 bungkus jagung manis. Untuk lokasi itu saya akan gunakan ya, pupuk Ponska yang sudah difermentasi. Jadi kemarin saya memfermentasi 1 kilo pupuk Ponska, 900 gram pupuk Ponska yang saya campurkan dengan air sekitar ya berarti 4 literan ya, 4 liter, terus ditambah lagi dengan E4 yang sudah diaktifkan, bakteri yang sudah diaktifkan agar nanti bekerjanya lebih cepat gitu. Dan nanti kita akan lakukan di berarti lokasi lain lah, lokasi punya ibu yang nggak terlalu lebar tanahnya gitu. Oke, mungkin itu ya teman-teman, sharing tentang pemupukan awal ya, baik itu mau jagung manis mau jagung biasa. Sebenarnya saya melakukan hal yang sama ya, itu yang saya lakukan. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti cara yang saya lakukan, hasilnya teman-teman kalau lihat di video shot saya itu hasilnya sudah saya spill di situ, jagungnya besar-besar. Jadi kita hanya memaksimalkan hasil tanah yang ada di lokasi. Kalau memang sudah bagus, kita tambahkan pupuk kimia secukupnya, karena tanaman juga akan memakan sesuai dengan porsinya dia. Nggak bakal 1 karung itu dimakan 1 tanaman sendirian, nggak mungkin. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah stay tune. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe channel Tani Mudaku. Semoga ini menginspirasi buat teman-teman milenial, Gen Z, dan juga para petani-petani semuanya. Ayo, jangan ragu untuk berkomentar di bawah ya, kalau memang ada arahan ataupun ada saran-saran buat saya dan juga petani-petani di kelompok tani kita. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Mungkin cukup sekian ya. Kita lanjut nanti untuk pengkocorannya. Ini sudah sekitar pukul 7:30 pagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.